Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Saya Restu Wulandari akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Dan berikut Kabar Parlemen selengkapnya. Kita awali kabar parlemen dari pimpinan DPR RI yang menerima audiensi Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi dilakukan guna menindaklanjuti hasil pertemuan 4 Agustus 2025 lalu terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di Indonesia yang mewakili para pengemudi di seluruh Indonesia. Pimpinan DPR RI bersama Komisi 5 menerima audiensi dari Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia untuk membahas Zero Over Dimension Overloading 2027. Audiensi dilakukan di ruang Komisi 5 DPR RI pada Rabu sore. Sejumlah pimpinan DPR hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, hingga Saan Mustafa. Turut hadir Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Ketua Komisi 5 DPR RI. Dasko menyebut rapat kali ini guna menindaklanjuti pertemuan yang dilakukan pada 4 Agustus 2025 lalu untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di Indonesia yang mewakili para pengemudi di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 4 Agustus 2025 yang lalu, yaitu dalam rangka melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian kedua, membentuk tim kecil yang terdiri dari anggota Komisi 5 DPR, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dan perwakilan Asosiasi Pengemudi untuk membahas hal-hal teknis. Kemudian tiga, implementasi dari Zero Odol ditetapkan dengan timeline tahun 2027 dengan komitmen penuh dari semua pihak dan aspirasi pengemudi terkait perlindungan hukum, kesejahteraan, dan fasilitas pendukung akan ditindaklanjuti sesuai dengan domain masing-masing kementerian. DPR RI berkomitmen penuh merealisasikan setiap kesepakatan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pengemudi Indonesia. Dan mari kita jadikan pertemuan ini sebagai bukti nyata bahwa kita bekerja untuk mewujudkan zero odol untuk kepentingan rakyat kita. Di Indonesia. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Bukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pihaknya menyepakati sejumlah langkah penting guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi logistik Indonesia. DPR dan pemerintah sepakat mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustafa, hingga Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menerima audiensi dari Asosiasi Supir Logistik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dasko merinci sejumlah poin penting yang masuk ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pertama, penghapusan biaya PNBP untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum. Kedua, penyediaan rumah subsidi bagi pengemudi logistik yang akan disinergikan dengan program 3 juta rumah rakyat. Dan yang ketiga, dukungan pendidikan bagi anak-anak pengemudi hingga jenjang perguruan tinggi. Kemudian tadi kami juga sudah menyanggupi beberapa usulan untuk didorong kepada pemerintah, yaitu satu, untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum, itu tanpa membayar PNBP. Kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses dengan. Kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Menteri Perumahan Rakyat, dan kemudian mendorong anak-anak pengemudi untuk bersekolah sampai dengan perguruan tinggi dengan mendorong anak-anak
driver logistik mendapatkan KIP kuliah dan PIP. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selain audiensi dengan pengemudi Indonesia, pimpinan DPR dan pemerintah juga menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Audiensi digelar demi bisa mendengarkan masukan dan penyampaian draft RUU Ketenagakerjaan disusun Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Pimpinan DPR RI dan pemerintah menerima audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Audiensi demi mendengarkan berbagai masukan dan penyampaian draft RUU Ketenagakerjaan disusun Koalisi Serikat Pekerja Buruh. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, serta dihadiri beberapa menteri terkait. Di sini, Dasko mengapresiasi Serikat Pekerja Buruh berpartisipasi menyuarakan aspirasi para pekerja. Lebih jauh, Dasko menegaskan DPR RI berkomitmen merumuskan regulasi ketenagakerjaan berkeadilan. Yang baru sesuai dengan putusan MK. Lalu yang kedua, itu pemerintah, DPR dan teman-teman Serikat Pekerja akan membuat tim perumus. Dari Jakarta, Alko Natasha dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Undang-undang dibuat dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Dasko menjamin partisipasi publik. Pimpinan DPR RI sepakat akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam putusannya, MK memerintahkan DPR RI atas pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dalam rangka mengharmoniskan dan mensinkronkan substansi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya akan membentuk tim perumus membahas RUU tersebut melibatkan Serikat Pekerja Buruh, DPR, dan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Dasko usai menerima audiensi Serikat Buruh di Kompleks Parlemen DPR Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Di sini, Dasko menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat akan mendorong partisipasi publik seluas-luasnya demi kepentingan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin turut hadir dalam acara ini. Tadi teman-teman dari perwakilan Serikat Pekerja datang menyampaikan beberapa pokok pikiran dan aspirasi. Dan dari hasil kita tadi, kita sudah sampaikan bahwa DPR bersama pemerintah itu akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan putusan MK. Lalu yang kedua, itu pemerintah, DPR dan teman-teman Serikat Pekerja akan membuat tim perumus yang akan memperkaya atau kemudian merumuskan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Yang ketiga, kita mendorong partisipasi publik yang seluas-luasnya agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini dapat mencerminkan undang-undang yang bermanfaat buat para serikat pekerja Indonesia dan juga dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR akan mengkaji putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengabulkan gugatan pengujian material Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA.
Dalam pertimbangannya, MK menilai tapera sebagai tabungan seharusnya tidak bersifat memaksa. Tapera membuat para pekerja harus menanggung beban tambahan karena bersifat memaksa. MK mengatakan konsep tapera justru menggeser konsep tabungan bersifat sukarela. Dalam gugatan dikabulkan MK menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 harus ditata ulang. Kini, pekerja tak lagi wajib mengikuti program tersebut. Menanggapi putusan MK, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerangkan pihaknya sudah menugaskan alat kelengkapan Dewan atau AKD membahas putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kami ada juga memonitor beberapa putusan MK yang juga baru selesai diputuskan, termasuk tapera. Kami sudah minta kepada Badan Keahlian DPR untuk membuat kajiannya yang nanti akan dikoordinasikan dengan Balik DPR dan komisi teknis terkait untuk menyikapi apa yang kemudian harus diperbuat terhadap putusan MK tersebut. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi dari Parlemen akan kami sajikan usai jeda. Kabar Parlemen segera kembali. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Komisi 11 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama PT Jasa Raharja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pekan lalu. Dalam rapat tersebut membahas perihal mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja bisa menjalankan mandat yang ditugaskan oleh Ketua Komisi 11 DPR Misbahun menjelaskan penyelenggaraan asuransi kecelakaan akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law agar memperkuat landasan Jasa Raharja. Menurutnya kehadiran Jasa Raharja dinilai sangat penting terlebih dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Misbahun juga mengapresiasi Jasa Raharja yang mampu menjalankan sebagai mandat negara dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas. Jasa Raharja bisa menjalankan mandat yang ditugaskan oleh negara, tentunya mandat yang diatur oleh regulasi undang-undang. Oke, mungkin ada harapan lain dari Komisi 11 untuk mungkin penyaluran dana ke asuransi ke korbannya itu seperti apa? Asuransi ke korban ini kan OJK selama ini kan memberikan pengawasan yang standar. Kemudian pengawasan yang standar sesuai dengan aturan yang dibolehkan. Jasa Raharjanya menjalankan selama ini dengan sangat bagus, sangat responsif. Apabila ada isu-isu publik yang kuat terhadap sebuah peristiwa kecelakaan, tunggal dan sebagainya, itu Jasa Raharja menjalankan dengan sangat bagus. Dan penyalurannya juga tepat kepada keluarga korban, ahli waris dan sebagainya, itu mereka tunaikan dengan sangat bagus. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan keprihatinan atas peristiwa ambruknya bangunan di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dasko meminta pemerintah bergerak cepat membantu para korban. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi ambruk bangunan di Ponpes Al-Kozini di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Insiden ini menelan korban tewas dan luka. Saat kejadian, para korban sedang menunaikan salat berjamaah. Dasko mengaku prihatin dan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah memberikan bantuan. Lebih jauh, Dasko berharap peristiwa tersebut segera teratasi dengan baik dan kejadian serupa tidak terulang. Ya, pertama kita menyatakan prihatin dan tadi kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah untuk bergerak membantu dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan kejadian ini cepat diatasi dan tidak terulang lagi di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri terkait dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan ada beberapa materi yang perlu disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN, salah satunya mengenai Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri terkait dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan masih ada sejumlah materi yang harus disempurnakan dalam revisi Undang-Undang BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu meliputi rencana Kementerian BUMN yang akan dibentuk menjadi badan untuk mengurusi Danantara, juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan baik itu menteri maupun wakil menteri. Prinsipnya revisi Undang-Undang BUMN ini, pertama Presiden menganggap bahwa ada beberapa materi yang memang harus kita sempurnakan. Yang pertama karena ada pembentukan Danantara, maka kementerian itu untuk mengurusinya, akhirnya Kementerian BUMN dibentuk lagi menjadi badan ya. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya dari Kabar Parlemen, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Kabar Parlemen. Kali ini saya akan ajak Anda untuk flashback sedikit ke momen pidato Presiden Prabowo Subianto di konferensi tingkat tinggi PBB pada pekan lalu. Setelah sebelumnya Ketua DPR RI mengungkapkan rasa bangga atas pidato Presiden Prabowo, kali ini Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga turut memberi respon mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto di markas PBB New York, Amerika Serikat. Menariknya, Titik mengaku sempat nonton bareng atau nobar demi menyaksikan secara langsung pidato tersebut. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau biasa dikenal dengan Titik Soeharto memberi tanggapan soal pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa malam 23 September 2025 waktu Indonesia. Titik mengaku bangga. Menurut Titi, apa yang disampaikan Presiden Prabowo semakin menegaskan sikap dan posisi Indonesia sejak lama yang memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Titi mengaku sempat menonton bersama demi bisa menyaksikan secara langsung pidato tersebut di sela-sela kunjungan kerja di Maluku Utara. Titi nyaris tak bisa berkata-kata saat menyaksikan pidato Prabowo yang menggebu-gebu itu. Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Itu Pak Jokowi ini kan mengarahkan dukungan. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sejumlah hal diantaranya solusi dua negara, two-state solution atas penjajahan Palestina oleh Israel, krisis iklim, hingga peran PBB. Khusus Palestina, Prabowo menekankan Indonesia siap mengakui Israel jika Palestina merdeka dalam kerangka solusi dua negara. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Selain Titik Soeharto, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin juga tak mau ketinggalan menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto di Forum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nurul menilai pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sangat kuat dan penuh gagasan segar, khususnya terkait solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel.
Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang umum ke-80 PBB sangat powerful dan percaya diri. Ia juga menyebut pidato Prabowo tidak hanya fokus pada isu politik luar negeri, tetapi juga menyinggung kemajuan Indonesia di berbagai sektor seperti ekonomi, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan. Nurul juga menyampaikan bahwa Indonesia kini mendapat panggung besar di mata dunia. Pertama kesan dulu ya, bicara tentang kesan ini adalah powerful speech ya, sangat powerful, beliau confidence sekali, dan kemudian gagasan-gagasannya dan solusi tentang dua negara itu buat saya benar-benar. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama Korps Wartawan Parlemen mengumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalis dan Lomba Foto yang digelar bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP. Sekjen MPR RI Siti Fauziah mengatakan acara ini sudah memasuki tahun ketiga dan ke depan kategori lomba akan diperluas agar lebih banyak jurnalis yang bisa berpartisipasi. Yang kami hormati Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengumumkan pemenang lomba jurnalistik yang digelar bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP pada Selasa siang 23 September 2025. Siti Fauziah menyatakan pengumuman ini dilakukan setelah sempat tertunda hingga 3 minggu. Ia menyampaikan lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan sarana mendorong kualitas karya jurnalistik anggota KWP agar terus meningkat. Gelaran ini merupakan kolaborasi antara MPR dan KWP dan sudah berlangsung selama 3 tahun. Kedepan, lomba dirancang lebih berkembang dengan menambahkan kategori video dan media digital lain. Sudah tertunda hampir 3 minggu, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya, dan saya berharap bahwa ini bukan akhir dari semuanya, tapi ini awal pemacu semangat kepada para rekan-rekan kami yang ada di KWP untuk lebih meningkatkan lagi dari hasil-hasil karyanya, di mana hasil karyanya sudah cukup baik. Tahun ke berapa ya Mas ya? Tahun ketiga kita laksanakan terus, dan semoga untuk tahun-tahun berikutnya kita tetap akan melaksanakan lagi. Tadi ada usulan ditambah untuk medianya cetak dan video, dan semoga itu bisa kita laksanakan di tahun berikutnya. Siti Fauziah menyampaikan kesan atas karya peserta tahun ini. Ia menilai semua karya dipamerkan dan dilombakan memiliki kualitas baik dengan tema kegiatan MPR memberikan inspirasi kepada publik. Karyanya bagus-bagus semua, apalagi saya nggak bisa nulis ya, itu pasti sangat menarik, dan dari materi yang diangkat juga adalah materi mengenai kegiatan dari MPR yang memang sangat diperlukan untuk menginspirasi kita semua. Apresiasi diberikan kepada karya foto jurnalis dinilai mampu menangkap sudut pandang tajam atas dinamika politik dan sosial di parlemen. MPR berharap kegiatan serupa bisa memperkuat sinergi dengan wartawan parlemen. Restu Wulandari, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, informasi pemenang Lomba Jurnalistik bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Parlemen kali ini. Saya Restu Wulandari mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Kabar Parlemen hanya di Berita Nasional TV. Terima kasih dan sampai jumpa.